Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Fayol. Kali ini kita akan membahas pelajaran mengenai faktorisasi prima bilangan pangkat 3. Namun sebelum kita melanjutkan materi tersebut, kalian harus ingat terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Di kelas 3 mungkin pernah diajarkan oleh guru kalian apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, di sini ada contoh nomor 1. Bilangan 2. 2 bisa dibagi dengan 1 sama dengan 2. 2 juga bisa dibagi 2 sama dengan 1. 5 bisa dibagi dengan 1. 5 bisa dibagi dengan 5 sama dengan 1. 5 dibagi dengan 1 sama dengan 5. Terus di sini ada 33 dibagi 1 sama dengan 33. Kemudian 33 dibagi dengan 33 sama dengan 1. Kenapa demikian? Karena ya bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Contoh lain misalkan, ini Pak Fayol hapus ya. Kita contohkan misalkan tadi 5 bisa nggak dibagi 3? Sudah pasti tidak bisa. 5 bisa nggak dibagi 2? Walaupun bisa, hasilnya adalah 2,5, bukan pecahan bulat. Berarti tidak bisa. 5 dibagi 4 tidak bisa juga. Akhirnya 5 hanya bisa dibagi dengan 5 sama dengan 1. Ya. Saya ulangi lagi. Contoh soal yang lain misalkan. Tujuh dibagi 1 sama dengan 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. 7 dibagi 3 sama dengan, hasilnya juga akan mengandung koma. 7 dibagi 4 sama dengan ada komanya juga. 7 dibagi 5 sama dengan ada komanya juga. 7 dibagi 6 sama dengan ada komanya juga. Sedangkan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sesuai dengan rumus ini hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri, maka 7 termasuk bilangan prima ya. Karena dia jika dibagi dengan angka 1 tidak memiliki koma dan dibagi dengan angka 7 tidak memiliki koma. Kalau dia memiliki koma seperti ini berarti bukan faktor prima. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27, 31, 33 dan seterusnya. Kuncinya adalah ini. Jadi ini harus kalian ingat dan ini juga harus kalian ingat. Sebelum kita masuk ke dalam faktorisasi prima pecahan pangkat 3 ya. Ini harus diingat. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita baru memasuki materi mengenai akar pangkat 3. Mungkin kalian masih ingat ya. Pangkat 3 itu adalah angka yang dikalikan sebanyak 3 kali dengan angka itu sendiri. Sedangkan akar pangkat 3 adalah kebalikannya. Jadi akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Jika pangkat 3 dihasilkan dengan cara dikalikan, maka akar pangkat 3 dihasilkan dengan cara dibagikan. Kalau pangkat 3 dikalikan dengan angka yang sama, begitu juga kebalikannya. Akar pangkat 3
dibagi dengan angka yang sama. Di sini sebagai contoh, 5 pangkat 3 dihasilkan dari 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Nah sekarang kita balik. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi hanya dibalik. Jika kemarin dikalikan, sekarang dibagi. Kok bisa harga menjadi 5? Caranya seperti ini, menggunakan Porogapit. Kalau mau gampangnya ya. Uh, 125 kita cari bilangan prima terkecil yang bisa dibagi dari 125. Kalau 125 dibagi 2 terlalu kecil, langsung kita bagikan 5. Karena 5 tadi merupakan bilangan faktorisasi prima. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ya. Jadi ketemulah ini 5 yang ini kita pindahkan ke sini, 5 yang ini kita pindahkan ke sini, 5 yang ini kita pindahkan ke sini. Ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah 5. Nah ini hanya sebagian untuk mengecek saja. Jadi 5 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Nanti akan saya berikan contoh yang lainnya.